teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Lala Meila. Di video kali ini aku mau balik lagi sharing-sharing ke teman-teman nih mengenai edukasi tentunya. Apalagi kayak bukan di judul nih, tentang sterilisasi dan juga disinfeksi alat kedokteran gigi. Nah, kita dengerin dulu yuk, apa sih bedanya disinfeksi dan juga sterilisasi. Check it out. Pertama, kita pahamin dulu yuk bedanya apa sih sterilisasi dan disinfeksi. Disinfeksi adalah pemusnahan atau seperti eliminasi mikroorganisme tapi tidak sampai sporanya nih teman-teman. Sedangkan kalau sterilisasi adalah pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme, yaitu baik termasuk spora bakterinya atau yang sangat resisten nih. Jadi lebih rincinya bahwa sterilisasi ini lebih ampuh daripada disinfeksi. Jadi sampai membunuh spora-sporanya teman-teman. Nah, mungkin itu perbedaan dari sterilisasi dan juga disinfeksi. Nah, terus kita lanjut aja yuk, langsung aja gimana sih teknik-teknik untuk disinfeksi dan juga sterilisasi. Langsung aja tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Check it out. Pertama, kita akan membahas mengenai teknik disinfeksi terlebih dahulu. Nah, teknik disinfeksi ini ada 3 cara nih teman-teman, atau 3 teknik. Nah, yang pertama itu ada namanya pemanasan kering atau flaming, kemudian yang kedua pemanasan basah, dan juga yang terakhir ada melalui kimia. Nah, oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu pemanasan kering atau flaming. Nah, ini adalah proses untuk mendesinfeksikan instrumen dengan cara melewatkannya di atas api nih teman-teman. Jadi alatnya itu dilewatkan di atas api sebanyak 3 kali seperti itu. Nah, alatnya bahan yang disinfeksi adalah biasanya alat endodontik atau perawatan saluran akar. Nah, terus alat-alatnya tuh yang digunakan itu adalah biasanya lampu spiritus seperti ini, atau bisa juga menggunakan lilin seperti ini. Nah, tapi biasanya digunakan tuh spiritus ya teman-teman. Nah, terus ada keuntungan dan kerugiannya nih. Untuk keuntungannya apa aja sih? Nah, keuntungannya itu mudah, terus murah, dan juga dapat digunakan secara langsung. Nah, kemudian kalau kerugiannya adalah yaitu alatnya menjadi tumpul karena sering dilewat-lewatkan di atas api teman-teman, dan juga berubah warnanya menjadi hitam dan juga mudah rusak dan rapuh seperti itu. Bagaimana sih prosedur kerja flaming? Yang pertama, teman-teman harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, alat-alatnya dicuci dengan sabun dan juga disikat sampai bersih. Nah, terus dibilas di bawah air mengalir teman-teman. Teknik ini dinamakan dekontaminasi. Nah, biasanya ini sebelum dilakukan disinfeksi atau sterilisasi, direndam dulu dengan larutan enzimatik atau seperti sunlight, mama lemon, seperti itu, atau dengan larutan klorin 0,5%. Nah, selanjutnya setelah dicuci dan sudah bersih, itu harus dikeringkan dengan lap bersih. Kemudian bersihkan kembali dengan menggunakan kain kasar teman-teman yang steril dan juga diolesi alkohol. Jadi seperti itu. Kemudian dilewatkan di atas api spiritus sebanyak 3 kali. Jadi alatnya ini dilewat-lewatkan di atas api teman-teman. Nah, itu dia cara-cara kerja flaming. Yang kedua adalah pemanasan basah atau boiling. Nah, ini adalah suatu proses untuk mendisinfeksikan instrumen yang dilakukan dengan cara merebus air teman-teman. Biasanya suhunya kurang lebih 100 derajat Celcius. Nah, ini direbus selama 15-30 menit. Tapi direbus 15-30 menit itu dihitung setelah airnya mendidih. Jadi setelah belubuk-belubuk baru itu dihitung 15 menit sampai alat tersebut direbus seperti itu. Nah, yang disinfeksi ini ada macam-macam. Ada alat kritis kayak seperti alat oral diagnostik, scaling, dan juga penambalan seperti itu, dan juga alat itu alat kritis ya teman-teman. Kemudian alat tidak kritis seperti semen spatel, bacon, korentang itu juga bisa didisinfeksi dengan cara ini. Nah, kemudian pasti ada keuntungan dan kelebihannya. Nah, kita bahas keuntungannya. Yang pertama yaitu alatnya mudah digunakan dan juga sederhana karena hanya menggunakan panci kan biasanya merebus. Kemudian mudah digunakan dan harganya murah. Kemudian untuk kerugiannya yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga tidak dapat digunakan untuk bahan yang terbuat dari seperti plastik, kemudian bubuk, minyak, kapas kalau bahan ya, seperti itu, yang pokoknya tidak tahan panas seperti itu, dan juga yang terakhir dapat menimbulkan karat pada alat yang terbuat dari logam. Untuk prosedur boiling ini
yang pertama sama seperti sebelumnya, yaitu teman-teman harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian alat-alat direndam dengan larutan enzimatik atau larutan klorin sebanyak 0,5%. Kemudian pokoknya itu selama 5-10 menit. Nah, kemudian disikat dengan bersih dan juga dibilas di bawah air mengalir. Terus masukkan alat-alat itu ke boiling disinfektor atau ke panci juga bisa. Nah, selama 15-30 menit dihitung setelah airnya mendidih ya teman-teman. Nah, setelah selesai kompor atau disinfektor itu dimatikan, dan juga alat-alat diambil tapi dengan korentang steril, dan juga letakkan di atas bak steril yang dilapisi handuk steril juga. Keringkan, kemudian simpan di dalam bak instrumen. Jadi jangan dibiarkan terbuka lama-lama ya teman-teman. Nah, itu dia sterilisasi basah. Atau ketiga adalah disinfeksi kimia. Nah, ini adalah suatu proses mendisinfeksikan alat dengan cara alatnya tersebut direndam dengan larutan-larutan kimia untuk membunuh kumannya, teman-teman. Nah, bahan yang digunakan itu ada yang namanya formalin dan juga formaldehyde. Nah, keuntungannya, yang pertama, waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat dan juga sedikit karat pada logam baja, dan yang terakhir itu bersifat bakterisid, sporosid, dan juga dapat membunuh virus karena larutan kimia seperti itu. Nah, kemudian kerugiannya apa aja sih? Nah, ini yang pertama, alat-alat itu harus dalam keadaan kering sebelum direndam karena takutnya masih basah dan terkandung air atau aquades itu mengubah konsentrasi bahan kimia yang ada di dalamnya seperti itu. Kemudian tidak dapat digunakan untuk bahan cair, kain dan kapas karena itu kan beracun ya teman-teman. Kerjanya yang pertama, alat direndam dulu dalam larutan klorin 0,5% selama 5-10 menit. Nah, kemudian alat itu dicuci dengan sabun, disikat, kemudian dibilas dengan air mengalir. Nah, itu namanya dekontaminasi ya teman-teman tekniknya. Nah, kemudian keringkan dengan handuk bersih dan juga rendam dalam larutan formalin selama 90 menit pada suhu kamar. Suhu kamar itu kurang lebih 37 derajat Celcius. Nah, kemudian bilas dengan aquades dan juga keringkan dengan handuk bersih dan steril. Jangan lupa dibilas dengan aquades karena itu kan bahan kimia ya teman-teman. Jangan sampai tidak dibilas. Nah, setelah dikeringkan dengan handuk bersih, rendam dalam larutan formaldehyde selama 20 menit. Jadi bedanya kalau misalkan formalin itu 90 menit, formaldehyde hanya cukup 20 menit teman-teman. Kemudian bilas dengan aquades steril dan keringkan dengan handuk bersih yang steril. Nah, itu dia adalah teknik-teknik dari desinfeksi. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas mengenai teknik sterilisasi. Selanjutnya adalah teknik sterilisasi. Yang Lala mau bahas kali ini ada 3 teknik sterilisasi, yaitu yang pertama sterilisasi kering atau dry heat sterilization. Yang kedua adalah sterilisasi basah atau yang biasa disebut steam atau autoclave. Nah, kemudian yang terakhir adalah sterilisasi dingin atau cold sterilization. Yang pertama kita bahas dulu mengenai sterilisasi kering atau dry heat sterilization ya teman-teman. Nah, itu adalah suatu proses untuk membunuh semua bentuk kehidupan, pokoknya mikroorganisme sampai ke spora-sporanya nih. Nah, alat-alat yang disterilkan itu termasuk golongan kayak alat tidak kritis, semi kritis, dan juga alat kritis. Nah, kemudian apa sih keuntungan dari sterilisasi kering ini? Yang pertama adalah dapat digunakan untuk sterilisasi kapas juga, ternyata bahan juga bisa, dan juga kain lap. Nah, ini tidak menimbulkan karat teman-teman. Kerugiannya adalah yang pertama, temperaturnya kuat, dapat merusak beberapa sambungan pada alat teman-teman, dan juga alat yang disterilkan memerlukan waktu cukup lama, dan juga yang terakhir tidak dapat digunakan untuk plastik seperti itu, kaca karet karena itu yang ditakutkan meleleh, dan juga bahan-bahan atau alat-alat yang tidak tahan panas seperti itu. Kerjanya yang pertama teman-teman harus cuci tangan. Nah, kalau bisa itu menggunakan sarung tangan untuk cuci tangan, ada itu yang tebal seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama cuci tangan kan tadi udah, kemudian alat-alatnya itu direndam dulu seperti tadi, dekontaminasi dengan larutan klorin selama 5-10 menit. Terusnya setelah direndam, ambil dengan korentang, dicuci dengan sabun dan juga disikat sampai bersih, bilas di bawah air mengalir. Nah, kemudian keringkan juga dengan handuk bersih dan juga simpan dalam bak bersih, jadi dimasukin ke bak instrumen teman-teman seperti ini. Nah, terus kalau bisa alat-alat yang kritis itu bisa dimasukkan ke dalam seperti aluminium foil, jadi diberi nama dan tanggal pada alat tersebut. Jadi kan kalau alat-alat ini setelah 2 minggu walaupun tidak terpakai itu harus disterilisasi ulang teman-teman, karena yang ditakutkan itu ada bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang bersarang di alat tersebut. Nah, itu diberi foil, diberi tanggal, dan juga namanya oleh siapa pensterilnya, orang yang mensterilkan tersebut. Nah, kemudian letakkan dan atur dalam oven, kemudian panaskan dengan ketentuan ini suhunya itu dan waktu sterilnya. Yang pertama 160 derajat Celcius dalam waktu 2 jam,
180 derajat Celcius dalam waktu 1 jam dan juga 125 derajat Celcius dalam waktu 4 jam. Nah, jadi itu ketentuan-ketentuan suhunya ya teman-teman dan waktunya. Nah, setelah selesai jangan lupa dimatikan ovennya teman-teman, dan juga kemudian alatnya diambil dengan korintang steril juga, dan juga simpan lagi di bak instrumen steril, diberi tablet formalin dan dibungkus dengan kasa. Jadi formalin itu fungsinya kayak biar mengawetkan gitu, alatnya lebih steril lagi. Yang kedua, kita membahas mengenai sterilisasi basah, steam, atau dengan cara menggunakan autoclave. Nah, ini adalah suatu proses membunuh semua bentuk mikroorganisme sampai ke spora-sporanya menggunakan uap air, disertai tekanan yang dilakukan dalam alat yang bernama autoclave seperti ini teman-teman. Nah, ini yang digunakan autoclave ya tadi. Alat yang disterilkan itu seperti termasuk golongan alat semi kritis dan juga alat kritis, atau bahan juga biasanya bisa digunakan dengan cara ini. Nah, kemudian apa sih keuntungan dan kerugian dari sterilisasi basah ini? Yang pertama, keuntungannya dapat digunakan untuk alat dari logam, kain, gelas, dan juga karet. Jadi gelas juga bisa ya teman-teman. Kemudian alat-alat yang tergolong kritis dapat dibungkus terlebih dahulu. Nah, mikroorganisme dapat dibasmi 100%. Wow, mantap banget kan? Kemudian yang terakhir, kerusakan alatnya lebih sedikit teman-teman. Sedangkan ada juga nih kerugian dari sterilisasi basah teman-teman. Yang pertama, kadang ada pembungkus tersisa uap air pada kain. Nah, kemudian tidak dapat digunakan untuk mensterilkan bahan minyak atau bubuk. Nah, dan juga harganya cukup mahal nih teman-teman, beneran cukup mahal. Cek aja di Google karena ini emang harganya mahal. Kemudian bagaimana sih prosedur kerja dari pemanasan atau sterilisasi autoclave ini? Yang pertama, teman-teman seperti biasa melakukan dekontaminasi. Kemudian yang kedua, alatnya bisa dibungkus menggunakan linen atau tin foil atau dengan polietilen. Nah, ini kemudian letakkan dan atur alat dalam autoclave ini. Jadi masukkan nih, ini autoclave, dimasukkan alatnya. Setelah itu dilakukan pemanasan teman-teman. Setelah air mendidih, keluarkan udara di dalam autoclave dengan cara membuka katup udara. Jadi di atas autoclave ini kan ada katup nih seperti ini teman-teman. Nah, katup yang ini jadi dibuka gitu. Jadi sampai uap air dari autoclave itu jenuh. Nah, kemudian caranya dengan meletakkan gelas preparat pada katup. Nah, itu kemudian bila terdapat embun, berarti tekanan uap air sudah jenuh. Kemudian katup udara segera ditutup lagi. Nah, kemudian panaskan terus-terusan sampai mencapai keadaan yang diinginkan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi kayak gini waktu dan suhunya. Kalau 4 menit itu 134 derajat Celcius atau kurang lebih dengan tekanan 2 atm. Nah, atm itu adalah atmosfer teman-teman, 2 atmosfer itu ada ketentuannya di autoclave-nya. Nah, kalau 10 menit itu suhunya 126 derajat Celcius, itu tekannya 1,5 atm teman-teman. Kalau misalkan dengan cara 15 menit, selama 15 menit itu 122 derajat Celcius, tekanannya cukup 1 atm saja. Nah, setelah selesai matikan autoclave, kemudian alat-alat itu diambil dengan korintang yang steril, jangan lupa yang steril. Nah, kemudian lalu dikeringkan dalam oven dengan suhu 7,7 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit. Jadi kayak untuk mengeringkan seperti itu, dan juga alat diambil dan disimpan di bak instrumen. Ini adalah sterilisasi dingin atau cold sterilization. Ini adalah proses sterilisasi tanpa pemanasan dengan tujuan membunuh semua bentuk mikroorganisme dengan menggunakan larutan glutaraldehid 2,45%. Nah, alat yang digunakan adalah sterilisator kimia. Nah, alat yang disterilkan ini terbuat dari fiber optik, plastik, kaca, karet, misalnya kaca mulut, mixing slab, agates patel, seperti itu. Kemudian, apa sih keuntungan dan kerugian dari sterilisasi dingin atau cold sterilization ini? Keuntungannya yang pertama yaitu bisa dipergunakan untuk alat yang sensitif terhadap panas. Jadi, kalau alat yang sensitif terhadap panas itu bisa digunakan dengan sterilisasi ini, teman-teman. Kemudian, daya bunuh mikroba dan sporanya itu tinggi. Nah, untuk kerugiannya, yang pertama alat-alatnya tidak dapat dibungkus dan juga diawasi. Nah, dan juga karena bersifat racun, ini memerlukan penanganan yang khusus, teman-teman. Mana sih prosedur kerja dari sterilisasi dingin, teman-teman? Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Kemudian yang kedua, lakukan dekontaminasi dan juga simpan alat-alatnya di dalam bak setelah dekontaminasi itu. Nah, kemudian rendam di dalam larutan glutaraldehid 2,45% selama 20-30 menit. Nah, setelah selesai alatnya diambil dengan korintang steril dan juga dibilas dengan aquades. Nah, setelah dibilas dan juga
itu letakkan di dalam bak steril yang dilapisi handuk steril dan lap sampai kering, kemudian disimpan dalam bak instrumen. Teman-teman, mungkin itu adalah sedikitnya cara-cara untuk disinfeksi dan juga sterilisasi alat kedokteran gigi yang itu gunanya untuk pencegahan infeksi silang nih teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat dan juga bisa diterapkan untuk pelajaran teman-teman atau bisa di klinik teman-teman. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye. Jangan lupa komen, like dan juga subscribe.